Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 16. Terbesit dalam benak Jeffrey. Ingin melakukan sesuatu pada Laras, tentu saja dengan menggenjot nikmat mantan istrinya itu. Melihat perubahan pada Laras, membuatnya merasakan hasrat nikmat berkobar ke ubun-ubun. Jangan mendekat. Laras mengambil sapu yang berada di dekatnya. Jeffrey merebut paksa sapu tersebut, ia melemparnya ke sembarang arah. Tatapan Jeffrey menajam dan menyeringai. Ia mencekal tangan Laras yang memberontak, tidak sudi disentuh oleh pria bejat seperti mantan suaminya itu. Lepaskan! Dasar bajingan! Pekik Laras murka. Seret! Buk, buk! Dari arah belakang. Seseorang menarik kerah baju Jeffrey dengan kasar, tak lupa ia juga memberikan bogem mentah tepat di wajah Jeffrey. Emas, Aiman. Ucap Laras bergetar ketakutan. Buk, buk. Aiman kembali melayangkan tinjunya. Melihat Laras ketakutan membuat darahnya mendidih. Tadinya Aiman berniat menjemput Elsa, karena besoknya ia akan menjemput ayah kandung Elsa yang sudah sembuh dari depresinya. Tetapi saat ia sampai, pintu rumah Laras terbuka dan terdengar suara Laras ketakutan. Sehingga ia mempercepat langkahnya. Aiman menyeret Jeffrey keluar dari kediaman Laras. Mereka berkelahi di halaman rumah, yang langsung dilerai oleh satpam. Jeffrey pun sudah dibuat babak belur oleh Aiman, dia segera pergi melajukan mobilnya entah kemana. Laras menghampiri Aiman. Dia melihat banyak luka di wajah pria yang berstatus duda itu. Mas, terima kasih udah nolongin aku, ucap Laras menatap Aiman. Lain kali, kalau ada mantan suamimu datang, hubungi aku atau Bayu. Jangan sampai hal yang sudah terjadi terulang lagi. Dia laki-laki, yang pastinya tenaganya lebih besar darimu, cukup satu kali langit dibawa pergi. Jangan sampai kau juga ikut terluka, ucap Aiman menasehati. Iya, Mas. Mari masuk dulu, aku akan mengobati lukanya. Ucap Laras, membantu Aiman berjalan. Lelaki itu terlihat kesakitan memegang bahunya. Aiman dibawa masuk oleh Laras menuju rumahnya. Untuk menghindari fitnah dari tetangganya, ia menelpon pihak RT dan juga RW, karena hari sudah malam. Bukan apa-apa, mengingat Aiman dan Laras adalah duda dan janda. Takutnya ada tuduhan dari orang lain, jika sudah memberi laporan ia bisa lebih tenang. Laras memanggil Embok Wati, untuk membuat air untuk mengompres luka Aiman. Sementara Laras mengambil kotak obat di kamarnya. Sini, Mas. Aku obati dulu lukanya. Ucap Laras, sambil membuka kotak obat miliknya. Aiman menahan tangan Laras, dia menggelengkan kepalanya pelan. Baginya, lukanya tidak terlalu parah untuk ukuran seorang laki-laki. Aas, pelan-pelan. Ringis Aiman kesakitan. Duk duk duk. Jantung Laras berdebar hebat, begitupun dengan Aiman. Pandangan keduanya saling bertubrukan. Beberapa detik mereka terdiam, sampai akhirnya Laras menarik tangannya dari wajah Aiman. Maaf, Laras gugup setengah mati. Ia memalingkan wajahnya, menyembunyikan pipinya yang memanas. Aiman sendiri pun merasakan hal yang sama, dia salah tingkah tetapi berusaha menyembunyikannya. Jarak wajah keduanya sangat dekat. Sampai Aiman merasakan deru nafas Laras, yang menyentuh permukaan kulit wajahnya. Dubrak! Astagfirullah! Pekik Laras terkejut. Bukan hanya Laras saja yang terkejut, Aiman pun sama. Saking terkejutnya, Laras sampai tak sadar duduk di pangkuan Aiman. Dan Aiman pun mengeratkan tangannya di pinggang Laras. Ah! Laras memekik, begitu ia sadar tengah duduk di pangkuan Aiman. Sontak Aiman pun melepaskan tangannya. Jrek! Yais! Ringis Aiman mengusap kakinya. Laras tak sengaja menginjak kaki Aiman, lelaki itu pun merasakan kakinya berdenyut nyeri. Embok Wati berjalan dengan sapu di tangannya, ia menghampiri Laras karena mendengar suara teriakan. Bu Laras gak apa-apa? Tadi Embok dengar suara orang teriak. Tanya Embok Wati khawatir. Enggak apa-apa kok,
Embok, tadi suara apa sih? Embok? Kayak suara jatuh dari belakang? Tanya Laras penasaran. Mueh, tadi Mbok mau bikinin teh buat Tuan Aiman. Kaget ada kecoa di kaki Mbok, jadinya air yang mau dimasak tumpah. Pancinya juga jatuh, sekalian sama Mboknya. Mbok Wati menjawab dengan cengengesan. Laras menghela nafas panjang, lengkap sudah rasa malunya di depan Aiman. Tiba-tiba, terdengar suara Elsa mencari Laras. Gadis kecil itu seperti ketakutan. Mendengar itu pun, Laras dan Aiman segera berlari menuju kamar langit. Laras segera menghampiri Elsa yang tengah menangis. Sayang, jangan takut ya. Ucap Laras lembut. Tante, Hicks. Elsa merubah posisinya menjadi duduk, dia langsung memeluk tubuh Laras dengan erat. Elsa, kalau boleh tahu, Elsa takut apa ya? Coba cerita sama Tante. Elsa terdiam, tanpa ada jawaban dari mulutnya. Elsa lihat, ada pisau di perut B Bunda, A ayah B berdarah. Tampaknya, gadis kecil itu mencoba mengingat peristiwa yang sudah berlalu. Bayangannya kembali pada 1 tahun lalu, di mana ia menyaksikan ayah dan ibunya bersimbah darah. Elsa, sayang. Kita pulang yuk. Besok pagi kita jemput ayah pulang. Elsa mau kan? Aiman berjongkok menghadap ke arah Elsa. Elsa menganggukkan kepalanya antusias. Mau? Elsa mau ketemu ayah. Ucap Elsa senang. Kedua mata gadis kecil itu berbinar. Walaupun Aiman berperan menggantikan sosok ayah untuknya, Elsa tetap mengingat ayahnya. Sejak sering berinteraksi dengan langit, Elsa sudah mulai bisa diajak berinteraksi. Tetapi untuk membahas masa lalunya, gadis kecil itu masih enggan membuka suaranya. Keesokan harinya, Aiman dan Elsa sudah bersiap dengan pakaian rapihnya. Bukan hanya mereka berdua saja, melainkan Laras pun ikut atas permintaan Elsa. Jika dilihat-lihat, mereka seperti sebuah keluarga cemara. Sudah siap semuanya? Tanya Aiman, ia menoleh ke belakang di mana Elsa, Laras dan juga Langit duduk. Siap. Seru ketiganya kompak, Aiman pun sampai terkekeh mendengarnya. Bismillahirrohmanirrohim. Aiman melajukan kendaraannya, menuju rumah sakit di mana kakaknya mendapatkan perawatan. Di sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Elsa mengoceh, entah itu bercerita ataupun bernyanyi. Laras dan Langit menanggapi semua ucapan Elsa. Sehingga gadis kecil itu bahagia, karena merasa ada ruang untuknya mengekspresikan dirinya sendiri. Dari kaca mobil Aiman melihat interaksi ketiganya. Ia menyunggingkan senyumnya, bersyukur karena perubahan Elsa yang cukup signifikan. Terima kasih Laras, Langit. Batin Aiman senang. Sejak semalaman Jeffrey merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia memutuskan untuk menginap di hotel, karena tidak memungkinkan baginya berkendara dalam kondisi terluka. Sinar matahari sudah mulai menampakkan dirinya. Ketika membuka matanya, ia merasakan badannya yang terasa remuk. Hais, dasar pria sialan. Rutuk Jeffrey, ia meregangkan otot-ototnya sambil meringis menahan sakit. Hari ini ia akan kembali ke kotanya. Dia terpaksa bolos kerja, karena harus menemui ibu dan Dania di penjara. Dengan langkah berat, Jeffrey membersihkan tubuhnya sebelum check-out dari hotel. Setelah check-out dari hotel, dia mengendarai mobilnya, membelah jalanan menuju kantor polisi. Ada apa denganku? Kenapa aku merasa sakit, melihat Laras ditolong oleh pria sialan itu? Bukankah ini memang kemauanku? Jeffrey menatap ke arah jalanan, yang tengah padat akibat kemacetan. Perasaannya tidak karuan saat mengingat Aiman menghajarnya tanpa henti, demi membela mantan istrinya. Laras memang memiliki wajah yang mungil. Tidak terlalu tinggi dan memiliki kulit yang putih, sikapnya juga dewasa dan juga sabar. Bagi pria yang bersyukur, mungkin Laras adalah wanita sempurna. Tetapi Jeffrey yang sudah memilikinya, malah menduakannya. Tak hanya itu saja, dia juga menyakiti istrinya, sampai goresan lukanya begitu membekas dan juga dalam. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam lamanya, Jeffrey sampai di kantor polisi. Seorang polisi membawa Jeffrey masuk ruangan, yang disediakan untuk mengunjungi ibunya. Tuti dibawa masuk oleh salah seorang penjaga, tangannya diborgol dengan wajah kusamnya.
Jeffrey, panggil Tuti dengan mata berkaca-kaca. Begitu Tuti datang, Jeffrey lantas berdiri memeluk tubuh ibunya. Bagaimana kabar ibu? Tanya Jeffrey. Jeffrey, tolong keluarkan ibu dari sini, nak. Ibu gak mau di sini. Tempatnya kotor, badan ibu pegal-pegal. Tuti menangis di hadapan Jeffrey, tangannya menggenggam lengan putra kesayangannya. Lagian ibu sih, kenapa harus culik langit segala? Asal ibu tahu. Rumah sama mobil aku, dijual sama Laras, kita udah gak punya apa-apa. Tutur Jeffrey, dengan wajah menahan marahnya. Dia juga bingung, bagaimana caranya mengeluarkan ibu dan Dania dari penjara. Bercanda kamu gak lucu, nak. Tuti berusaha menyangkal penuturan Jeffrey. Ibu kalau gak percaya ya udah. Aku aja sampai nginep di hotel, karena semua barang-barang punya kita udah dikeluarin. Ucap Jeffrey kesal dan bingung. Apa? Pekik Tuti. Bagaimana bisa? Pokoknya ibu gak mau tahu. Rumah sama semua isinya harus kembali lagi sama ibu. Ah, bagaimana ini? Perhiasan dan ATM ibu juga ada di rumah. Tuti semakin resah, dia mengacak-acak rambutnya. Jeffrey memijat pelipisnya, entah bagaimana caranya, ia mengeluarkan ibunya dari penjara. Tuti mengguncang lengan Jeffrey, memintanya untuk mengambil semua harta miliknya. Tak lama kemudian, petugas membawa Tuti kembali ke selnya, karena waktu besuk sudah habis. Jeffrey menemui Dania, dia juga dibuat pusing oleh rengekan kekasihnya itu. Walau bagaimanapun Dania memiliki seorang putri. Dia cemas, jika putrinya yang ia titipkan pada babysitternya. Mencari ibunya, karena sudah 3 hari ini Dania berada di sel. Aiman memarkirkan mobilnya di depan sebuah gedung, yang bertuliskan, Rumah Sakit Jiwa. Di sanalah Fatih berada, psikis Fatih sudah terganggu karena kepergian istrinya. Elsa tak sabar ingin segera bertemu dengan cinta pertamanya. Papa, ayo. Elsa menarik tangan kanan Aiman, gadis itu tampak bersemangat. Aiman menyunggingkan senyumnya. Ia berjongkok di hadapan keponakan, yang ia anggap sebagai putrinya sendiri. Kita melayang. Aiman mengangkat tubuh Elsa layaknya sebuah pesawat. Gadis kecilnya pun merentangkan tangannya diiringi gelak tawanya. Ibu, langit mau kayak Elsa juga. Rengek langit. Ya Allah, nak. Kamu itu kan badannya gemoy, nanti ibu malah jadi encok angkat tubuh kamu. Langit pun mendesah kasar, dengan lesu langit berjalan mengikuti kemana langkah ibunya pergi. Aiman masuk ke dalam salah satu ruangan, di mana ada kakaknya yang tengah menunggu. Fatih menatap Elsa dengan sendu, karena wajah sang anak yang mengingatkannya pada mendiang istrinya. Aiman menurunkan bobot Elsa, ia meminta gadis kecilnya untuk berjalan menghampiri Fatih. Elsa, kemarilah, nak. Fatih merentangkan tangannya ke arah sang putri. Badan kurus Fatih bergetar hebat, kala sang putri masuk ke dalam dekapannya. Aiman maupun yang lainnya menatap haru, bahkan ikut menitikkan air matanya. Ayah, jangan tinggalin Elsa lagi ya. Ucap Elsa merajuk. Tidak, nak. Maafkan ayah ya, ayah janji tidak akan meninggalkan Elsa lagi. Sahut Fatih, ia membenamkan sebuah kecupan manis di pipi sang anak. Lengkap sudah kebahagiaan Aiman. Sekarang ia bisa bernafas lega, karena kakak satu-satunya kembali bergabung dengannya. Aiman pula sudah tak memiliki anggota keluarga lagi selain Fatih dan Elsa. Tak terbesit sedikit pun baginya, untuk membina kembali rumah tangga. Cintanya pada Senja masih besar, dan dirinya pun takut melukai pasangannya kelak karena bayang-bayang Senja. Aiman mengurus segala administrasi, dan mendengar penjelasan dari dokter. Setelah semuanya selesai, Aiman pun mengajak Laras dan Fatih untuk keluar dari rumah sakit. Aiman menatap ke arah kursi belakang melalui kaca depannya. Ada rasa tak nyaman, kala melihat Laras dan Fatih duduk berdampingan. Hatinya memang masih sepenuhnya dihuni oleh nama Senja. Akan tetapi, sejak ia bersama Laras, hati yang tadinya beku menjadi menghangat. Laras, kalau tidak keberatan kau bisa pindah ke depan? Kasihan Langit sama Elsa, kalau kalian berdempetan di belakang. Aiman membuat alasan, agar Laras bisa duduk di sampingnya. Perasaannya resah dan tidak fokus mengemudi,
jika Laras masih duduk di belakang bersama kakaknya. Oh, baiklah. Laras pun menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Tubuh langit yang gembul membuatnya terhimpit, dan jika di pangku pun berat. Aiman mengulas senyumnya. Dia merasa puas hati, karena Laras menyetujui permintaannya. Dari arah belakang Fatih sama halnya dengan Aiman, ia bisa menangkap jika adiknya itu tengah cemburu. Aiman memarkirkan mobilnya di halaman rumahnya yang cukup luas. Fatih keluar dari dalam mobilnya. Dia berdiri menatap Nana rumah yang pernah menjadi saksi, di mana istrinya dan ia membangun kebahagiaan. Tetes demi tetes air mata mulai meluncur di pipinya, sang adik merangkul bahu kurus itu dengan usapan pelan. Semuanya sudah berlalu. Mari kita buka lembaran baru, Kak. Takdir memang begitu menyesakkan, tetapi sebagai manusia kita hanya bisa mengikhlaskan. Fatih mengusap air matanya dengan kasar. Sudah cukup ia terkurung oleh rasa kehilangan, sampai tak bisa mengenali dirinya sendiri. Seharusnya ia bangkit, dan saling menguatkan bersama adiknya. Badai pasti berlalu, semua pasti akan mendapatkan bagian kebahagiaan. Ayo bangkit. Jangan biarkan yang sudah pergi merasa sedih, lebih baik kita kirim doa sebagai hadiah rasa sayang kita. Ucap Laras, dengan bersemangat. Aiman dan Fatih saling melempar pandangan. Mereka pun mengulas senyumnya, dilengkapi dengan anggukan kepala. Ayah, Papa. Ayo. Kita makan, yuhu. Seru Elsa dengan bersemangat. Makan? Langit menimpali seruan Elsa, kalau urusan makanan ia pasti bersemangat. Laras dan yang lainnya pun terkekeh, akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Para pelayan menyambut kedatangan Aiman dan yang lainnya. Makanan pun sudah tertata di atas meja makan dan siap untuk disantap. Sorenya, Laras dan Langit sudah sampai di kediamannya. Laras menyuruh Langit untuk membersihkan tubuhnya. Sementara dirinya, memeriksa laporan yang dikirimkan oleh Meli, selaku manajer di restoran pusat. Perihal kekacauan yang Nando lakukan, sudah diganti rugi oleh ayahnya. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Laras enggan beranjak dari duduknya, karena pekerjaannya yang tanggung. Alhasil, Embok Wati yang membukakan pintu rumah. Begitu pintu terbuka, Embok Wati mengernyitkan dahinya, karena tidak mengenali siapa tamu di depannya. Siapa, Embok? Terdengar suara Laras bertanya dari arah ruang tamu. Embok Wati pun membalikkan tubuhnya, menghadap ke arah Laras, yang tengah menatap ke arahnya pula. Enggak tahu, baru lihat. Jawab Embok Wati sedikit meninggikan suaranya. Laras pun menutup laptopnya. Ia beranjak dari duduknya, kemudian berjalan menghampiri Embok Wati. Saat sudah sampai di pintu utama, Laras cukup kaget melihat siapa yang datang. Bersambung.